sini, di halaman yang kini kau pijak, di antara rakyat yang sederhana namun gagah. Aku tunggu dari doa-doa yang mengalir lewat jemari itu. Tahun 1911, kami terus dilahir desa Sumbermanikon, Kabupaten Malang. Saat itu, Indonesia belum menjadi negara sendiri. Tanah ini masih dikuasai penjajah Belanda dan rakyat hidup di bawah bayang-bayang asing. Penjajah tanah kelahiran mereka sendiri adalah bukit dan ladang yang tak pernah dalam kami kecil tumbuh dalam kesederhanaan yang tumbuh bersama kita. Sejak dini melihat tekadnya melayu nyawa, semua tekad dan tulang penentunya menjadi Aku melihat penjajah menindas. Aku mendengar ibu-ibu menangis. Dan aku bersumpah, selama nadi ini berdetak, aku tak akan diam. Aku memilih menjadi pejuang, bukan karena ingin dikenal, tapi karena tak rela tanah ini diinjak tanpa hormat. saat remaja, Hamid Rusdi bergabung dengan barisan Pandu Ansor. Di sana, tubuh dan jiwanya dibentuk untuk disiplin, untuk setia, untuk cinta tanah air. Hamid Rusdi dan kawan-kawan sepakat bahwa pemuda tak hanya ditakdirkan untuk tunggal, melainkan untuk melawan ketertindasan dengan keberanian dan persatuan. Di tengah penjajah yang mencekram, lahirlah sosok pemuda dari tanah Malang yang menjadi nyala semangat perlawanan. Hei, rakyat desa Sumbermanikon, ya tak? Para pejuang yang rela meneteskan darah dari tumpah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tak tinggal diam, ia memilih jalan pengabdian melalui Pandu Ansor, barisan pemuda Nahdlatul Ulama yang digerakkan oleh semangat kebangsaan dan keimanan. Bersama rekan-rekannya, ia belajar disiplin, kepemimpinan, dan keberanian. Mereka bukan hanya barisan latihan fisik, tapi juga pasukan sungguh yang menanamkan nilai-nilai cinta tanah air ke setiap sudut kampung. Indonesia, merdeka! 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 Jawab! Ali Hamid, Pandu Ansor adalah kawan condro di Bogor, tempat menopang jiwa, membangun tekad, dan menyalakan api perjuangan. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak akan diangkat oleh waktu, melainkan direbut oleh semangat yang tak pernah padam. 9, 10, Dengan semangat membarakan hati yang tulus, ia bersumpah Indonesia harus bebas dan ia siap berkorban untuk itu, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Kemerdekaan baginya bukan
tapi tujuan. Maka ketika Belanda pergi dan Jepang datang menggantikannya, Hamid Rusdi tak berhenti melangkah. Penjajah telah berubah rupa, namun luka rakyat tetap sama. Kami pun menyusun gerakan bawah tanah, menyalakan semangat dari desa ke desa. Waktu itu, kami menyembunyikan rencana dalam bahasa walian dan menyemai tekad dalam bisik malam. Tanggal 17 Agustus 1949, negeri ini memegik merdeka. Tapi perjuangan Hamid Rusdi tak hanya di situ. Kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan awal jalan yang panjang dan terjal. Negeri yang baru lahir ini masih sangat rapuh. Rakyat masih haus akan cahaya pengetahuan. 8 Maret 1949, Belanda kembali menyerbu bumi Indonesia dalam agresi militer kedua, menggoyang kemerdekaan. Di tanah Malang yang bergolak, Hamid Rusdi berdiri sebagai barisan terakhir rakyat yang tak mampu. Aku masih ingat siang itu, ketika langit tak lagi biru dan tanah tempatku berdiri gemetar oleh dentuman senjata Belanda. Mereka datang kembali membakar negeri yang baru saja belajar bernapas. Aku tak lari. Ini tanahku, ini negeriku. Disinilah aku berjuang, dan jika harus berakhir, biarlah di sini. Lalu, ketika peluru itu menembus tubuhku, dadaku terasa panas, nafasku tercekat, darahku jatuh membasahi bumi ini. Tahu, darah ini bukan sia-sia. Darah ini darah juang. Jika aku melangkah, di tanah ini yang terdengar adalah bisik angin di antara pepohonan. Itulah aku, Hamid Rusdi. Itulah aku, Hamid Rusdi. Aku belum hilang. Aku hanya berubah menjadi semangat yang tak pernah bisa ditembak mati. Allahu Akbar.
Apik Rusti.